Oke, halo, selamat siang teman-teman Warkop Saham semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di live market update sesi ke-1 bersama tim Warkop Saham ya di siang hari ini di tanggal 2 Oktober 2024. Nah, untuk teman-teman semua kita tunggu sebentar nih untuk Warkopers yang ingin bergabung ya ke live kita. Nah, kita tunggu dulu nih ya teman-teman sambil kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin meramaikan kolom komentar di saham-saham apa aja nih yang lagi ditradingkan, silahkan ya Warkopers semuanya. Oke nih, Kak Riri udah bergabung nih ya teman-teman Warkopers semuanya. Jadi kita mulai aja nih untuk sesi pembahasan sesi ke-1 pada hari ini. Nah, untuk teman-teman semua, IHSG ya di hari ini ternyata kembali terkoreksi nih ya Kak Riri, setelah kemarin ada rebound satu kali ya di sini terlihat ya untuk chart hijau yang di warna hijaunya. Nah, namun memang masih tertahan ya, cenderung tertahan di area-area support ya yang udah digambar nih sama Kak Riri di area lingkaran ini. Jadi memang sejak IHSG turun ya ke area support, nah ini mungkin agak berat juga nih ya Kak Riri untuk ada kenaikan gitu, karena posisi dari bankingnya juga saat ini sedang istirahat dulu gitu ya, atau memang terjadi pelemahan dulu, dan sekarang yang lagi naik justru dari saham-saham komoditas nih Kak Riri dan teman-teman semua. Nah, komoditas apalagi saham-saham grup konglomerasi gitu ya, terutama dari grup Bakri ya yang hari ini kembali mencatatkan kenaikan gitu. Nah, teman-teman nih yang tahu grup Bakri kayak di saham Bumi, BRMS, terus ada energi sama di Dewa nih, mungkin sekarang udah ramai ditradingkan ya hari ini. Jadi happy cuan nih teman-teman yang udah ikutin arahan dari grup Warkop Saham. Kita juga rekomendasiin dari BRMS ya tadi pagi dan sudah taking profit sekitar di 8%. Jadi bisa memanfaatkan momentum gitu ya teman-teman dikala IHSG turun, terus bankingnya atau saham LQ45 nya lagi turun. Nah, justru kita incer di saham-saham yang sedang terjadi kenaikan atau ada sentimen khusus nih ya, nanti akan Kak Riri bahas ya untuk sentimen dari kenaikan grup Bakri. Nah, terus juga ada dari saham minyak nih, Brent Oil terutamanya yang mencatatkan kenaikan juga di hari ini cukup tinggi, seperti dari MEDC, terus tadi ada di Elsa Energi, terus di Akra. Nah, itu juga dari sentimen yang lagi hangat tadi malam, itu ada perang lagi ya dari Iran yang kembali untuk mengangkat harga minyak globalnya teman-teman semua. Minyak sama di emas nih yang hari ini yang lagi manggung gitu. Nah, kalau dari Kak Riri kenapa nih apa nih sentimen yang lagi hangat dan lagi jadi perhatian market? Oke, baik. Selamat siang semuanya. Makasih ya teman-teman yang udah join di live kita di siang hari ini. Jadi tadi mengenai sentimen yang mempengaruhi indeks ya. Ini mungkin sebelumnya kita akan bahas mengenai ini nih, penurunan indeks sejak tanggal berapa nih? Tanggal 20 September sampai dengan kemarin itu 30 September ya, yang mana indeks mengalami tren penurunan itu yang sangat drastis ya penurunannya itu. Ini sebenarnya untuk sentimen kuatnya sih masih belum ada ya. Ini cenderung lebih ke penurunan yang saham brand itu yang tidak jadi masuk FTSE sama asing yang keluar dari banking gitu ya, atau asing yang keluar dari market Indonesia karena adanya stimulus dari China gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di level 7.500 sebenarnya ini adalah level target penurunan indeks berdasarkan kata analis-analis ya. Jadi banyak analis yang memproyeksikan emang indeks bakal turun ke 7.500 dan ya sudah tercapai ya di kemarin itu di tanggal 30 di level 7.500-nya, dan sempat mengalami rebound gitu di tanggal 1 Oktober. Itu juga reboundnya cukup signifikan ya di 2% gitu, dan hari ini kembali koreksi. Namun teman-teman bisa lihat ya, walaupun koreksi dia masih tertahan di area trendline supportnya gitu ya, masih belum breakdown. Nah, jadi kalau misalnya masih di atas area garis trendline ini
teman-teman sih nggak usah terlalu khawatir ya, karena trennya berarti masih oke gitu, kecuali nanti dia breakdown dari garis trend line gitu, nanti beda lagi ceritanya gitu. Nah, untuk sentimennya tadi sebenarnya udah disinggung sama Kak Anissa, yaitu pertama itu mengenai perang antara Iran dan Israel ya, yang mana tadi malam itu Iran ngirim rudal gitu ya ke Israel, udah kayak hujan aja gitu rudalnya, dan itu juga yang memengaruhi harga-harga komoditas gitu ya, terutama di gold sama di oil ya Kak Anissa. Tadi kita juga info udah di grup untuk saham-saham yang terkait gitu ya, dan emang hari ini pada naik gitu ya, karena harga itunya pasti akan melonjak gitu ya dengan adanya perang tersebut gitu. Nah, kemudian indeks jadi ikut melemah gitu ya, karena adanya sentimen perang tersebut. Jadi saham-saham lainnya juga ikutan turun, seperti yang market cap-nya besar tuh di Brand ya, hari ini juga turunnya cukup signifikan sekitar di 5%-an. Kemudian banking juga tadi pada turun, sempat sampai 1-2%-an, cuman tadi menjelang closing ditarik lagi gitu di sesi 1. Nah, untuk sejauh ini sih sentimennya itu ya, mungkin kita dari internal gitu ya di grup Bakri ini ada pelantikan gitu dari Bakri Family gitu ya, itu anaknya kalau nggak salah Kak Anissa ya. Mungkin itu menjadi salah satu sentimen ya untuk grup Bakri ini, makanya saham-sahamnya pada naik, seperti ada BRMS, kemudian ada Bumi ya, BRMS, Bumi, Dewa, Energi gitu ya. Kenaikannya bahkan sebelum adanya perang ya kemarin gitu, udah dimulai dari awal-awal. Nah, ini juga kemungkinan adanya menjelang pelantikan itu sebagai ketua Kadin kalau nggak salah. Jadi ya sahamnya emang kemarin sebelum perang ini udah mengalami penguatan. Ya kita sih berspekulasinya ke sana. Mungkin teman-teman punya spekulasi lain ya, boleh disampaikan di kolom komentar mungkin. Gitu sih kalau untuk grup Bakri. Tapi masih oke ya Kak Riri, kalau misalkan untuk day trade terutama nih ya, meramaikan market. Lagi BRMS hari ini plus 12% nih, gak mau kalah dari yang kemarin itu di 8%, terus sebelum lagi 15% gitu. Jadi mungkin yang udah posisi nyangkut terutama ya di saham BRMS, karena di sini juga sebelumnya sempat konsolidasi lumayan lama nih dari 2022 ya, kalau kita tarik dari jauh 2022 sampai 3 hari ini baru naik gitu teman-teman semua. Jadi biasanya saham-saham yang konsolidasi lumayan lama, nah ini tinggal nunggu timingnya gitu ya, kapan dia akan breakout gitu atau naik cukup drastis gitu. Sama seperti Bumi juga nih ya Kak Riri, untuk pergerakan dari sahamnya. Nah dari Bumi nih, ini masih bisa spekulatif ya kalau misalkan untuk day trade terutama. Jadi kita belum menyarankan untuk beli untuk di hold jangka panjang, itu belum, tapi kita untuk jangka pendek dulu gitu ya, atau harian terutama di saham-sahamnya grup Bakri ini, terutama di Bumi juga kalau sekarang 148 yang kemungkinan TP sekitar di 150-an gitu ya. Jadi ya 2 tik 3 tik aja gitu untuk ambil cuan-cuan tipis-tipis ya kalau di saham Bakrinya gitu. Nah mungkin yang menarik di saham energi kali ya. Nah kita cek dulu nih energi. Oke, coba cek lagi. NRG. Wait, yang kedua. Oh iya. Nah kalau energi, nah mungkin ini masih cukup menarik nih ya kalau untuk di hold ya sekitar semingguan teman-teman, karena dia kenaikannya ya baru drastisnya hari ini nih ya, karena memang didukung juga sama sentimen kenaikan dari harga minyak global gitu. Jadi ngikut juga ya energi, MEDC, ELSA gitu. Nah tapi kalau untuk posisi sekarang kita ini dulu ya. Nah untuk posisi sekarang kita lihat ya, kita cek juga nih dari area resistennya. Nah di sini high-nya di 256. Nah target untuk jangka pendeknya ini ya dari saham energi sekitar di 256 ya, untuk menguji area resisten klasik sebelumnya teman-teman.
Nah, nih saya tandain ya di sini sebelah kiri. Nah, terus di sebelah kanannya nih energi lagi coba break lagi ya. Apakah mampu gitu untuk berhasil terjadi penguatan. Nah, kalau kita perhatikan juga pergerakannya secara trennya ya sama nih seperti bumi dan BRMS. Jadi dia sideways dulu nih ya, kelihatan sideways. Nah, baru naik-naiknya ini baru sekarang ini. Dan kalau sekilas juga energi ini membentuk pola ini teman-teman, inverted head and shoulders nih. Ini 1, 2, 3. Nah, di sini coba break ya. Kalau misalkan berhasil break 256 ya potensi sekitar ke area 300-an gitu untuk saham energi gitu. Nah, apalagi tadi harga minyak lagi naik, nah kita bisa manfaatkan momentum untuk bisa day trade di saham energi seperti itu. Nah, dari kali ini ada yang menarik apa lagi hari ini? Mungkin tadi kita coba bahas pertanyaan dari Bapak 9_S_R ya. Ini Elsa, Antam, Pegas, dan BRI gitu. Wah, kayaknya bapaknya punya semua ya. Posisi udah harus sell atau masih bisa buy? Nah, coba kita cek satu-satu ya. Tadi yang pertama Elsa. Ya, nah, masih menarik sih. Masih sangat menarik ya kalau kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, hari ini adalah hari pertama gitu rebound dan langsung signifikan ya, kenaikan hari ini 8% gitu. Ini juga didukung sama sentimen melonjaknya harga minyak tadi ya, peperangan antara Iran dan Israel teman-teman. Nah, ini udah saya buat sih garisnya, jadi teman-teman bisa tinggal hitung aja. Kalau misalnya mau TP di harga saat ini boleh, karena ini juga on resist ya gitu, sedang on resist. Tapi kalau misalnya dia breakout dari level 510 nya ya siap-siap the next targetnya itu di 540 teman-teman untuk Elsa ya gitu, di harga 540 untuk the next support apabila dia breakout dari level 510 gitu. Tapi kalau misalnya gagal ya teman-teman siap-siap aja TP di sini. Besok kalau misalnya dia breakout ya kita langsung tinggal beli lagi. Toh ini juga masih spread antara breakout sama next targetnya juga masih oke ya, di 5%-an gitu. Jadi untuk saham-saham yang dipengaruhi sentimen seperti ini kita memanfaatkan momentum aja sih. Kalau udah naik signifikan dan udah sesuai target ya kita jualan gitu. Jangan terlalu di hold lama-lama gitu ya, takutnya ntar turun lagi kalau misalnya sentimennya udah reda gitu ya, udah padam. Nah kemudian jadi tadi Elsa jawabannya tinggal taking profit gitu ya. Kalau misalnya mau beli tunggu dia breakout 510 gitu. Buy on breakout. Iya, buy on breakout Elsa. Nah kemudian saham Antam selanjutnya itu dari Antam. Oke. Nah ini juga saham terpengaruhi sama kenaikan harga gold ya. Ini Antam. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ada samar-samar polanya seperti double bottom tapi agak naik gitu ya. Tapi nggak sempurna gitu ya teman-teman. Ini juga targetnya masih oke sih, masih bisa di 1700-an lah atau 1650-an masih bisa sih ini. Jadi teman-teman pantau aja ya gitu. Kalau misalnya ada koreksi masih bisa pembelian gitu kalau di Antam, karena trennya ini uptrend ya, terbilang uptrend. Dan nah targetnya di situ di area gap ya 1600 sampai 1650 ya Kak Anissa gitu. Jadi itu jadi level profitnya ya, nggak mesti harus tutup banget di 1650, tapi di area 16 sampai 1650-an itu udah oke ya Kak Anissa. Nah kenaikannya kalau misalnya dari awal tuh tanggal berapa tuh, September ya, September Juni dari bottomnya sini. Nah, ini ya September. Ya 10 September tuh udah cukup signifikan tuh kenaikannya. Teman-teman pasti udah profit lah kalau punya barang di area situ sini ya. Kalau misalnya mau beli masih bisa sih, tapi ini jangka pendek, tunggu dia koreksi seperti tanggal berapa nih Kak Nisa? Tunggu dia koreksi kayak gini nih. Nah, mau lakukan pembelian ya seperti yang tanggal 26 September. Kalau dikoreksi bisa beli, tapi kalau misalnya lagi naik-naiknya gini sebaiknya sih jangan dulu gitu. Nah ini Antam juga kita
udah kita reminder sih di grup Warkop Saham dari pas posisi ini banget nih, saya masih ingat ya di grup Warkop Saham. Jadi untuk yang punya harga Antam, Yakut, nah ini udah siap-siap buat average gitu. Nah terus sekarang udah berhasil gitu ya untuk taking profit. Dan mungkin kalau yang ikutin arahan kita di grup Warkop Saham ya, ini sudah cuannya udah maksudnya lossnya tinggal tipis-tipis aja gitu ya. Jadi tinggal tunggu nih potensi menutup gap tadi ya, katakan ini di area 1600 sampai 1640-an gitu. Selama sentimen dari harga emas masih ramai, kita masih bisa ikutin gitu ya, dari pergerakannya juga. Iya. Terus selanjutnya itu saham Pegas. Coba kita cek saham Pegas. Nah, kalau saham Pegas ya masih cenderung untuk terkoreksi dulu nih ya untuk jangka pendeknya. Nah di sini Kariri udah gambar untuk area supportnya di 1445 gitu untuk saham Pegas. Karena pertama untuk saham Pegas di tanggal sebelumnya ya, kita perhatikan di di bulan Maret sampai sekitar bulan Agustus kemarin tuh kenaikannya cukup tinggi sekali nih teman-teman ya. Nah di sini dari bawah sampai atas coba kita ukur. Nah, udah hampir 56% gitu kenaikannya dari awal bulan sampai pertengahan ini gitu. Nah, jadi memang untuk dari siklusnya coba saham Pegas tuh istirahat dulu gitu ya, atau rehat dulu nih. Rehat sekitar di 1445. Nah, kita tunggu-tunggu nih area-area sini untuk cicil pembelian, tapi masih spekulatif buy gitu ya sifatnya. Dan kita tunggu di sini. Nah, nanti potensinya kalau misalnya terjaga ya di 1445, ada potensi untuk rebound dikit dulu ya di area 1700 gitu untuk target kenaikan dari saham Pegas. Terus yang terakhir kan ini BRI. Oke, BRI ya. Coba Kanisa kursornya. Oke, BBRI. Nah, Oke, BBRI termasuk banking ya yang hari ini masih kompak untuk terjadi penurunan. Dan ya mungkin kalau arahan BBRI kita masih bisa untuk cicil pembelian nih, cicil pembelian lagi ya teman-teman semua, karena dia sudah menutup gap di area 4950-nya. Dan kalau misalnya tertahan nih di area-area support, bisa dilakukan cicil pembelian nih sambil memang menunggu untuk ada sentimen dari banking lagi gitu ya. Karena untuk banking kan sentimen ramainya adalah di awal bulan gitu, di awal Januari sampai Maret gitu ya biasanya. Nah, biasa kalau udah pertengahan sampai akhir-akhir bulan udah agak redup. Iya, atau stuck gitu ya geraknya. Jadi cuma dikit-dikit aja nih kalau naik. Jadi kita bisa segera ganti gitu ke saham lain. Tadi ada diversifikasi gitu ya untuk investnya. Jadi kita tinggal tunggu momentum lagi nih di saham bankingnya ya. Gitu. Sambil pantau juga IHSG, kalau misalkan memang tadi confirm rebound lagi, nah bisa mulai pantau kembali untuk bankingnya. Iya gitu. Betul. Ini juga sebenarnya BRI sedang on support trendline ya, tapi ini nggak kelihatan. Ntar saya tarik dulu. Nah, pas banget ya teman-teman. Masih menarik sih kalau menarik. Kalau nggak breakdown. Tapi kalau breakdown jadi ini ya teman-teman, trennya udah nggak uptrend lagi gitu. Kalau kayak gini kan masih oke ya pas di support trend line. Kalau misalnya dia besok rebound, bisa lakukan pembelian, tapi kalau misalnya enggak ya jangan dulu, kita wait and see dulu. Tolong jagain ya Kariri harganya ya. Jangan sampai breakdown. Iya, kita kerjasama ya teman-teman untuk menjaga harga BBRI agar tidak breakdown gitu untuk hari ini dan selanjutnya. Oke, nah mungkin Kariri kita cukupkan nih untuk di live hari ini ya. Tadi udah banyak nih yang kita review sahamnya, jadi teman-teman bisa perhatikan aja untuk day trade di saham, oil dan grup Grup Bakri. Gold juga jangan lupa. Gold jangan lupa juga. Jadi 3 nih, emas, minyak, grup Bakri. Iya. Karena masih fresh ini untuk Mbak Nadine ya. Siapa Nadine ya? Ya, pokoknya dari N gitu ya teman-teman. Kita juga tadi sempat baca beritanya, cuma namanya lupa gitu. Intinya dia anaknya dari keluarga ARB yang terpilih jadi ketua Kadin gitu ya, yang udah dilantik gitu. Jadi masih fresh lah gitu, masih anget gitu. Jadi saham-sahamnya pun masih pada naik semua. Oke, teman-teman, kita cukupkan ya untuk live di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu gitu. Jadi stay tune terus di live
Warkop Saham, dan kalau teman-teman ingin join grup secara gratis, silahkan klik link yang ada di bio Warkop Saham gitu ya. Tadi kita juga sudah share untuk jadwal edukasi online tadi ya di feeds Warkop Saham. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan bisa DM ya ke tim Warkop Saham, nanti akan terhubung langsung gitu dengan admin. Oke, terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.